Marhaban ya Ramadan. Ayo ke Bistro Indonesia, berbuka bersama bareng keluarga. Nikmati berbuka puasa bersama kami di Bistro Indonesia. Bistro Indonesia memiliki resto yang luas, bersih, dan nyaman. Ada live musik setiap hari selama Ramadan. Nikmati juga pondok resto bertema outdoor. Juga banyak spot berfoto yang menarik. Dilengkapi juga area resto rumput sintetis bertema outdoor. Tersedia juga ruangan full AC untuk 20-70 orang. Nikmati bermacam wahana permainan sambil menunggu berbuka puasa tiba. Bermain sepeda listrik, juga playground gratis. Ada permainan mandi bola untuk buah hati Anda. Wisata berkuda, Bistro Indonesia. Ayo ke Bistro Indonesia bareng keluarga untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassahbihi wattabi'in. Saudara-saudaraku, sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan ini, di samping kita melaksanakan ibadah puasa yang ganjarannya luar biasa, bahwa setiap amal-amal perbuatan kita akan dibalas berlipat ganda melebihi amal-amal kita di hari-hari biasanya, di hari-hari yang lain. Inilah yang membuat kaum muslimin berlomba-lomba untuk meningkatkan amal-amal ibadahnya di bulan yang agung dan penuh keberkahan ini. Namun begitu, ada hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai semangat kita untuk memperbanyak amal-amal yang kita kerjakan ternyata menggiring kita kepada amal-amal yang tertolak. Amal-amal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Perangkap-perangkap Iblis, ya, Ighasatul Lahfam min Masyayyidis Sayatin, itu judul kitab aslinya, menyebutkan bahwa ketika setan tidak berhasil menggoda kita untuk tidak beriman, ternyata kita tambah iman, untuk malas beribadah, ternyata kita rajin beribadah, maka setan akan masuk pada pintu-pintu lainnya, yaitu pintu-pintu di mana mencoba menyesatkan orang-orang yang beriman, yang beramal, agar amal-amal yang dia kerjakan itu tidak mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti bahwa hati-hati dalam beramal. Hal ini sesuai dengan peringatan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, mana beliau pernah bersabda mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak mengikuti apa yang kuperintahkan, yang tidak ada tuntunannya dari aku, kata Rasulullah, fahuwa raddun. Mungkin inilah yang dipahami oleh setan-setan laknatullah itu. Bagaimana mereka yang beramal itu dia dorong untuk bersemangat, tapi kemudian mengerjakan amal-amal yang akhirnya ditolak karena amal-amal itu tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mari waspada, hati-hati dalam beramal. Jangan sampai semangat kita beramal di bulan yang agung dan penuh berkah ini menjadikan kita orang yang rugi, karena amal-amal yang kita anggap baik itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini dijelaskan di dalam Al-Quran, fenomena seperti dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Maukah kami mengabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, yaitu mereka alladzina dhalla sa'yuhum, yang amalnya sesat di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, padahal mereka mengira bahwa amalnya itu sudah baik. Maka amal yang terpenting bukan baiknya, tapi benarnya. Karena baik belum tentu benar. Bahkan dalam ayat tadi berapa banyak orang yang menganggap amalnya baik, ternyata amalnya sia-sia. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan orang-orang seperti ini nanti jangankan amalnya itu ditimbang, bahkan timbangan untuk menimbang amalnya pun tidak disiapkan Allah. Disebut dalam ayat berikutnya tadi, setelah ayat yang kita baca tadi di dalam surat Al-Kahfi itu, bahwa orang-orang seperti yang disebutkan tadi ketika beramal hanya berdasarkan pada baiknya amal tadi, bukan pada kebenaran amal apakah sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasulullah, menjadikan mereka orang-orang yang rugi. Karena ketika bertemu Allah ternyata amalnya tidak diterima, bahkan timbangan untuk amal fala nuqima lahum yaumal qiyamah tiwazna, dan tidak timbangan pun nanti tidak akan disiapkan untuk mereka. Oleh karena itu hati-hati dalam beramal. Semangat beramal harus kita ikuti dengan ilmu, untuk beramal yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, untuk menjaga dari kerugian beramal itu. Maka kerjakan amal-amal yang kita tahu dalilnya, dan tunggu dulu mengerjakan amal-amal yang kita tidak tahu dalilnya, sehingga itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang sia-sia amalnya. Karena Allah hanya menuntut kita sebatas yang kita tahu dan kita mampu dalam beramal. Intinya saudara-saudaraku, sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada, dalam setiap amal-amal yang kita kerjakan, terutama amal-amal ibadah mahdhah, cari perintahnya dan lihat dari dalilnya apakah sahih atau tidak. Kalau belum jelas, apalagi masih dipertentangkan, sebaiknya itu tidak kita lakukan agar kita terhindar dari amal yang sia-sia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.